Rut pasal yang pertama, kita mulai pembacaannya yang pertama sampai yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemahlah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan. Sebagai topik atau pengantar daripada firman Tuhan ini, saya coba mengambil bahwa Allah senantiasa menyertai orang-orang percaya. Allah senantiasa menyertai orang-orang percaya melalui berbagai pergumulannya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbagai pergumulan. Kalau kita berbicara tentang pergumulan, yang mungkin kalau setingkat yang remaja ini, yang sebagai siswa mahasiswa ya, pasti tahu bahwa pergumulan itulah kata dasar dari gumul. Dan pergumulan ini sering dikatakan karena ada sesuatu yang akan diselesaikan, atau ada sesuatu problem, atau ada suatu masalah, sehingga dinyatakanlah pergumulan. Yang ada pergumulan. Ya, kalau tadi sudah disaksikan oleh ibu kita bahwa pergumulannya, ya, pergumulan kita semua, kiranya seluruh anak-anak kita yang boleh masuk, ya, baik melalui BTK yang sudah mungkin pengumuman, ya, mungkin melanjutkan lewat mandiri, yang mungkin juga dan melalui STAR, itu adalah suatu pergumulan, ya, yang paling berat. Dan secara khusus bagi remaja-remaja, ya, pergumulanmu harus kamu mulai dari sekarang, dan setiap pergumulan itu harus didasari dengan penyertaan Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya, pergumulan orang Kristen itu tidak bergantung kepada kemampuan, kepada cara berpikir, apalagi kepada tentang harta. Ya, kalau dulu mungkin itu bisa terjadi, yang tidak layak sebenarnya menjadi seorang pemimpin atau pejabat, kalau dia memiliki, kalau bahasa lain dulu dikatakan itu ada 3D, itu bisa masuk. Tapi akhir-akhir ini saudara yang terkasih, walaupun itu ada, tapi saya yakin, ya, orang yang baik, orang yang pintar, tetap dia menjadi orang yang terdepan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, dan itulah pergumulan. Dan di sini saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mungkin setelah kita tadi membaca daripada firman Tuhan di sana tadi,
setelah kita mendengarkan Rut dan Naomi, pasti kita teringat ya yang mungkin sangat mendasar itu bagi anak sekolah itu langsung teringat, oh Naomi yang anaknya meninggal, suaminya juga meninggal. Ya, itu pasti terlintas dalam pemikiran. Dan disinilah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahwa pergumulan yang dinyatakan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yaitu pergumulan Naomi, ya, pergumulan Naomi. Di sana saudara yang terkasih, yang walaupun sebenarnya kita sudah tahu kisah dan ceritanya ini, bahwa dikatakan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, terjadi ya pengungsian. Ya, kenapa saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Mungkin untuk merubah nasib. Ya, berubah nasib, karena di kampungnya dikatakan dari sana terjadi kelaparan. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar daripada firman Tuhan di sana, bahwa di Alkitab telah dicatat saudara yang terkasih bahwa di tanah Kanaan itu dinyatakan bahwa itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan saudara yang terkasih, Bethlehem artinya adalah rumah roti atau lumbung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi di ayat ini jelas dinyatakan saudara yang terkasih, pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ada kelaparan di tanah Israel. Tadi di awal saya katakan bahwa kita telah mencatat di tanah Kanaan ini, ya, bahwa di sana adalah berlimpah susu dan madu. Artinya saudara yang terkasih, jelas menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat yang subur. Tapi ternyata saudara yang terkasih, tempat itu mengalami kelaparan yang tidak mungkin itu bisa terjadi bagi bangsa Israel di tanah Kanaan. Tapi itu terjadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dinyatakan pada zaman para hakim. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, mengapa kelaparan itu bisa terjadi? Yang sudah Tuhan nyatakan bahwa di tanah Kanaan itu ya adalah tempat susu dan madu. Bethlehem itu diartikan bahwa di sana adalah menjadi tempat yang subur, atau dikatakan rumah roti, yang tidak mungkin bisa terjadi kelaparan. Tapi bisa terjadi kelaparan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita boleh melihat, saudara yang terkasih, ada dua topik yang boleh saya sampaikan kepada kita, belajar daripada firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, terjadi kelaparan di tanah Kanaan, itu adalah akibat dosa. Akibat dosa. Sehingga saudara yang terkasih, karena Alkitab sudah mencatat dalam kitab Ulangan 11, sebelum bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, Tuhan telah memberikan perintah kepada mereka. Kita buka saudara yang terkasih, Ulangan 11 ayat 13. Ya, Ulangan 11 ayat 13 dikatakan di sana, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu dan masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu,
dan Ia akan menutupi langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu adalah perintah, perkataan Yesus, perkataan Allah kepada bangsa itu. Jikalau mereka tetap taat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, percaya kepada Allah, maka segala kebutuhan dan keperluan mereka, bahkan dari segala penyakit, Tuhan akan melindunginya. Puji Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa di tanah Kanaan terjadi kelaparan, bahkan Naomi dan keluarganya harus mengungsi, harus pergi. Dan inilah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau kita pelajari. Kita boleh melihat situasi saat ini sering mengkhawatirkan orang-orang percaya yang tidak kita tahu, yang sudah 1,5 tahun lebih, membawa kita sering khawatir karena situasi ini yang semakin hari semakin bertambah-tambah. Yang terjadi sampai saat ini semua harus pakai masker. Bahkan ada gereja sampai saat ini tidak berani membuka gereja. Saudara yang terkasih, apakah kita boleh nyatakan ini oleh karena akibat dosa? Ataukah ini diizinkan oleh Tuhan supaya kepercayaan iman orang-orang percaya kepada Tuhan nyata? Banyak orang menafsirkan diizinkan Tuhan ini karena sudah semakin banyak kejahatan di dunia ini. Tapi kalau itu terjadi, maka saudara yang terkasih, kita belajar, ya, selalu, ya ini mungkin yang ketiga kalinya saya katakan, 3 bulan terakhir ini saya sangat tertarik dengan YouTube dengan perdebatan hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Saya perhatikan, dan mungkin ini bukan rahasia lagi. Ya, kalau kita dinyatakan mungkin kemarin itu hampir 5% cuma orang percaya, hari ini kita tidak bisa jalan lagi. Apa kata firman Tuhan? Jangan yang terakhir yang menjadi terdahulu, dan yang terdahulu itu bisa menjadi terakhir. Orang Kristen, lihat sekelilingmu. Kalau masalah ini Tuhan izinkan, mari kita percaya kepada Tuhan supaya iman kita, kepercayaan kita, hidup kita semakin taat dan tunduk kepada Tuhan. Supaya saudara yang terkasih, iman kita tidak menjadi gugur, dan kita jangan pernah khawatir bahwa Tuhan akan selalu melawat kita. Puji Tuhan. Dan disinilah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini dan ini yang mau disampaikan kepada kita. Bisa terjadi kelaparan di tanah Mesir. Firman Tuhan tadi telah menyatakan dalam kitab Ulangan bahwa saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahkan di dalam kitab Imamat sudah dinyatakan akan terjadi di sana kesusahan dan penderitaan jika mereka meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akibat kelaparan ini, kita lihat keluarga itu harus kembali, dan mereka menganggap di tanah semua akan terjadi, ya, kehidupan yang layak. Tapi apa yang terjadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan? Bukan membawa kehidupan layak dalam kehidupan keluarga Naomi, tetapi penderitaan dan kesusahan yang datang dalam keluarga itu. Dan disinilah Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun yang mau saya katakan kepada kita, ya, sekalipun penderitaan itu, ya, atau kesusahan itu selalu, ya, disebabkan oleh dosa, tapi saya mau katakan juga tidak semua penyakit, penderitaan, kesusahan oleh karena dosa. Puji Tuhan. Kita lihat keluarga Ayub. Ayub bukan melanggar hukum Tuhan, tetapi dia mengalami kesusahan. Bahkan dinyatakan sampai keluarganya semua, bahkan sampai istrinya menyatakan kepada Ayub, kutukilah Allah. Jadi, dan sudah penderitaan korban di dosa. Alai terjadi gudang untuk permasalahan alami dosa.
Jadi mau tabelek situasi orang lain, suatu taruh, bodoh orang talani dua soal terjadi waktu itu, ya bui. Ada taruh pada Tuhan, Tuhan mengizinkan ini supaya iman saya, supaya saya lebih mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dinyatakan di sana saudara kembali kepada firman Tuhan. Ayat pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ada, kita lihat ya, kalau Bapak Ibu sering membaca dalam kitab Hakim-Hakim, ya karena nyatakan dari pemerintahan Hakim-Hakim, ya. Ada dua yang boleh disampaikan yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim ini. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, terjadi ya pada zaman Hakim-Hakim itu, ya kalau kita membaca kitabnya, ya yang sangat menonjol di sana ada dua. Satu adalah siklus terjadi kesalahan yang berulang-ulang. Ada kesalahan di sana yang berulang-ulang. Yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Israel berdosa, maka Tuhan menghukum mereka. Dan ketika Israel bertobat, maka Tuhan mengampuni mereka. Dan kesalahan yang berulang-ulang ini membuat mereka yang berangkat dari tanah Mesir tinggal hanya dua yang sampai ke tanah Kanaan akibat dosa. Itulah yang pertama. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Israel tidak punya raja pada saat itu. Itu yang ada yang kedua yang sangat menonjol dalam ketahuan. Bahwa bangsa Israel pada saat itu tidak memiliki raja, artinya kosong. Ketika di sana saudara yang terkasih tidak ada raja, maka semua bangsa itu saudara yang terkasih, semua bangsa itu melakukan apa yang mereka anggap benar, apa yang mereka anggap baik. Bayangkan saudara yang terkasih, mulai sok kita main. Banget dong, tinggal dong. Taulah si amat atau semua. Itulah yang mereka lakukan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita buka dalam Hakim. Coba kalau bisa dari Pemudi dulu. Hakim-Hakim 17. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Iya. Satu lagi, ya, Hakim 18 ayat 1. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah suku-suku Israel. Iya. Terjadi di sana, ya. Cari apa yang mereka anggap benar, yang walaupun sebenarnya apa yang mereka berbuat itu tidak benar. Ketika terjadi di sana kekosongan seorang pemimpin. Dan itulah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan yang membuat mereka menghalangi berkat Tuhan kepada mereka. Dan hari ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita belajar daripada firman Tuhan ini, ya, khususnya bagi pemuda-pemudi. Saya mau katakan, kamu harus tetap hormati dan hargai orang tuamu yang menjadi sebagai pemimpin di dalam hidupmu, yang menjadi penuntun di dalam kepribadian, membawa hidupmu kepada kebenaran yang baik. Kata menghormati di sana, ya, mengakui bahwa dia sebagai orang tuamu. Akui dia. Dalam arti kata yang sangat sederhana yang boleh sampaikan, ketika orang tua memberikan suatu nasihat, lakukan. Unang baru sedikit, sering tu semua ini, sering. Ketika kita sampaikan sesuatu nasihat, pura-pura tidak dengar, itu artinya bukan menghormati orang tua. Saya katakan itu bukanlah suatu nasihat.
Bahkan sering dinyatakan, remeng namanya. Wah, ini sangat luar biasa. Puji Tuhan. Wah, kenapa saya mataku? Berarti merasa kenapa saya mataku. Jadi lagi ibadah haleluya. Hasil itu sedang kedua haleluya malam. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, itulah yang terjadi, yang boleh saya ambil. Terjadi kelaparan pada masa itu akibat karena mereka meninggalkan Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat pada masa itu di tanah Kanaan itu sehingga terjadi kelaparan? Yang kedua yang boleh saya ambil di sana, saudara yang terkasih, karena Tuhan sedang bekerja. Karena Tuhan sedang bekerja untuk melaksanakan rencananya. Tuhan mau bekerja untuk melaksanakan rencananya. Allah sudah pasti merencanakan bahwa saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus itu harus dilahirkan dari keturunan Rut dan Boaz. Jauh sebelumnya Tuhan sudah merencanakan itu. Kita lihat dalam kitab Matius 1 mulai ayat 5 itu, ya, bahwa dari keturunan Boaz, istrinya Rut, dari situlah Isa kelahiran Yesus. Dan saudara yang terkasih, tapi bagaimana rencana itu bisa terlaksana? Sedangkan Rut dikatakan ada di tanah Moab, sedangkan Boaz ada di tanah Yehuda. Sangat sungguh jauh. Tapi itulah yang terjadi. Karena apa? Rencana Tuhan tidak akan pernah bisa dihalangi oleh siapapun. Kita boleh lihat sama seperti yang dilakukan pada waktu Yesus dikuburkan. Terjadi di sana dari pasukan Pilatus. Karena mereka mengingat, bahkan murid-murid Yesus mengingat, Yesus itu pernah mengatakan bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Makanya Pilatus mengutus panglima-panglimanya untuk menjaga kuburan itu, supaya prinsip mereka, kalau Yesus itu sekalipun dia hidup, dia tidak bisa keluar dari lubang kubur itu. Itulah perkara pertama. Yang kedua, mereka menjaga kubur Yesus itu, mereka takut supaya para murid Yesus mengambil Yesus dari kubur itu, memindahkan ke tempat yang lain, dan mereka menyatakan Yesus itu bangkit. Dan itu terjadi. Dan sampai sekarang itu yang sangat permasalahan sekarang, yang sangat besar. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mana mungkin bisa Tuhan mati? Saudara yang terkasih, saya katakan ini adalah zaman akhir. Orang percaya kalau tidak mau betul-betul, ya, jangan hanya percaya kepada Yesus, tetapi percayakan betul-betul bahwa hidupmu hanya ada di tangan Tuhan. Kemenangan dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Jangan kamu bimbang dengan kepercayaanmu sekarang, supaya jangan terjadi yang terdepan bisa yang menjadi yang terakhir. Di sini saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dinyatakan di sini tadi saudara yang terkasih, ya, bagaimana, ya, Tuhan bekerja bagi keturunan Boaz, yang tadi dikatakan Rut ada di Moab, sedangkan Boaz ada di Yehuda. Tapi itu bisa terjadi, dan itulah yang tadi saya katakan, terjadi kelaparan itu. Dan di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disitulah mereka dipertemukan. Bahkan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan Elimelek dan keluarganya pindah ke Moab, ya, ayat ke-6 dikatakan di situ, kita buka. Kemudian bertemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ketika Naomi telah mendengarkan bahwa di tanah Moab Tuhan telah memberikan makanan, disitulah mereka kembali. Yang tadinya memang ada permasalahan yang dihadapi Naomi. Bulan paham tangan anakku be. Sangat sederhana. Tapi Rut, dalam yang terkasih dalam nama Tuhan, itu dia melawan. Itu si doa, Tuhan na disombami idonang Tuhanku.
sangat kepercayaan yang sangat luar biasa. Dan saya katakan, apa yang sudah kau miliki sejak kamu mengikut Kristus, milikilah itu. Itu akan membawa keselamatan kepada hidupmu. Puji Tuhan. Sehingga saudara yang terkasih, ketika dia mengikuti Naomi, maka di sanalah Tuhan mempertemukan dengan Boaz. Dan itulah rencana Allah yang tidak mungkin bisa dipikirkan oleh keluarga Naomi pada saat itu. Dan kita tadi di awal telah saya katakan, terjadi kelaparan itu karena dosa. Tetapi sekalipun itu terjadi, Tuhan telah merencanakan bahwa Yesus akan lahir dari keturunan Boaz. Dan di sini saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, rencana Tuhan yang mungkin sangat sulit kita mengerti, yang mungkin sangat sulit kita pahami. Tetapi jikalau iman kita itu, iman yang ada di dalam hidup kita, jikalau Roh Kudus itu yang ada di dalam kehidupan kita, kita berikan dia leluasa bekerja dalam kehidupan kita, maka jaminan bagi kehidupan kita, penyakit, kekhawatiran dunia ini tidak akan pernah mengkhawatirkan iman kita. Sekalipun kita melihat perang terjadi di sana, bukan perang ibarat katanya hanya perang lagi di sana yang angkat senjata, tetapi perang agama, dan itu akan bisa terjadi dan pasti terjadi. Dan jikalau itu terjadi, saudara yang terkasih, sebagai kita orang Kristen tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh dengan semakin lebih dekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan, dan sudi natarjui dari takbir. Tidak semua yang terpanggil itu menjadi terpilih. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, jika engkau percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi hari ini yang sangat mengkhawatirkan kehidupan kita, yang sangat mengganggu kita mungkin, bahkan membuat kita saling mencurigai satu sama yang lain, bahkan bisa kita saling menuduh satu dengan yang lain, maka ingatlah saudara yang terkasih, gantungkan itu